Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailatul Aspia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari kompetensi dasar KD 3.1 kelas 11 Sejarah Peminatan. Langsung saja, sebelum kita membahas lebih jauh, anak-anak, kita perlu tahu bahwa agama itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah agama Samawi, contohnya adalah agama Katolik, kemudian ada Kristen, ada Islam, dan agama Ardi. Contohnya adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan ajaran lainnya. Nah, bagaimana sih kemunculan awal Hindu dan Buddha di India? Ya, kita masuk ke bangsa Arya yang menyingkirkan bangsa Dravida. Kalau kita melihat kondisi India sekarang ini, sebenarnya kita masih bisa menemukan ciri fisik dari ras keturunan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Coba, siapa yang mengenal Shah Rukh Khan? Atau Kajol? Atau Kareena Kapoor? Ya, atau Preity Zinta? Nah, artis Bollywood yang sekarang kita kenal ini, ya, dengan perawakannya yang putih, tinggi, mancung, cantik, ganteng, seperti itu ya, itu dia masuk ke dalam klasifikasi bangsa Arya. Sedangkan orang-orang India yang notabene kulitnya relatif lebih hitam, dia secara fisik masuk ke dalam ras golongan bangsa Dravida. Jadi berdasarkan jejak sejarah, saat ini kita masih bisa menemukan keturunan dari ras Arya dan ras Dravida di India. Nah, kita masuk ke perkembangan agama Hindu di India. Pada awalnya ada zaman Weda. Nah, zaman Weda ini ditengarai dengan bangsa Arya yang berhasil menyingkirkan bangsa Dravida, sehingga India ini kemudian diduduki oleh bangsa ras kulit putih ya, karena bangsa Dravida ini dia orangnya relatif kulitnya putih. Nah, kenapa bangsa Arya ini berhasil menduduki atau menyingkirkan bangsa Dravida? Karena bangsa Arya ini secara peradaban dia lebih maju. Buktinya apa? Buktinya adalah bangsa Arya ini sudah memiliki dewa yang disembah, yaitu Trimurti. Nah, kemudian ada zaman yang kedua. Nah, zaman kedua ini adalah zaman Brahmana, di mana kekuasaan Brahmana ini sangat besar sekali, sehingga Brahmana ini dia memiliki kekuatan untuk menciptakan tata upacara. Nah, kemudian zaman ketiga adalah zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini dia identik sekali dengan pengembangan dan penyusunan filsafat yang berdasarkan pada kitab Weda. Nah, zaman yang keempat atau zaman yang terakhir adalah zaman Buddha. Zaman Buddha ini dia ditengarai dengan lahirnya Siddhartha Gautama dan pengembangan yoga maupun samadhi, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah semedi. Ya, kemudian yuk kita kenalan dengan agama Buddha. Jadi ternyata ya anak-anak, Buddha ini pada awalnya bukanlah agama. Dia adalah pemikiran dari Siddhartha Gautama. Ya, tapi kemudian ketika Siddhartha Gautama ini meninggal, ajarannya oleh pengikutnya itu dicetuskan menjadi sebuah agama yang dinamakan dengan agama Buddha. Nah, agama Buddha ini sendiri terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Nah, selanjutnya ini ada beberapa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Waisya yang mengatakan bahwa Hindu-Buddha ke Indonesia itu disebarkan oleh para pedagang yang ketika itu melakukan jual beli dengan orang Indonesia. Kemudian ada teori kesatria. Jadi teori kesatria ini D.K. Bosch itu dia mengatakan bahwa yang menyebarkan ajaran Hindu Buddha ke Indonesia itu adalah para prajurit yang mungkin pada saat itu sedang melakukan perang atau perluasan wilayah. Jadi sekaligus dia itu melakukan ekspansi, dia sekaligus melakukan penyebaran agama. Selanjutnya ada teori Brahmana. Nah, di antara beberapa teori ini yang paling memungkinkan sebenarnya adalah teori Brahmana. Kenapa? Karena Brahmana ini dia adalah tokoh agama yang paling memungkinkan untuk bisa membaca kitab Weda. Tapi sayangnya, satu kekurangannya adalah Brahmana ini dilarang untuk melintasi laut. Ya, jadi tidak boleh menyeberangi laut. Kalau misalkan para Brahmana ini menyeberangi laut, dia kekuatannya akan berkurang. Nah, sehingga teori Brahmana ini kemudian memiliki titik
tercela dan menjadi lemah. Nah, yang selanjutnya adalah teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dia adalah teori yang paling logis ya. Jadi, Chodes mengatakan bahwa orang Indonesia datang ke India untuk berguru di sana, kemudian ketika telah menjadi pintar, maka dia kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk pengaruh Hindu-Buddha. Apa saja sih bentuk-bentuk pengaruhnya ya? Ternyata pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu kita dapat temukan di bidang bahasa dan tulisan. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata banyak sekali manuskrip, kemudian prasasti atau kitab-kitab pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu dia berbahasa Sanskerta dan hurufnya itu biasanya huruf Palawa. Kemudian kalau di bidang politik dan sistem pemerintahan, kita bisa lihat bahwa sebelum kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia, biasanya masyarakat kita itu lebih mengenal dengan istilah kepala suku atau kepala adat. Nah, begitu kedatangan Hindu dan Buddha ke Indonesia, maka istilahnya itu menjadi raja. Ya, jadi pemimpin tertinggi dari suatu kelompok adalah raja. Nah, kemudian hal lainnya adalah ketika Hindu dan Buddha ini datang ke Indonesia, maka job desk di kehidupan masyarakat pemerintahan itu lebih tertata. Misalnya terbagi menjadi bidang pertahanan, bidang perdagangan, bidang keuangan, bidang urusan luar negeri, pajak, dan hukum, yang itu dibagi-bagi sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian pengaruh lainnya adalah tatanan candi itu dia menjadi simbol pola sistem pemerintahan yang federal atau feodal. Nah, biasanya struktur candi itu dari Candi Pewara yang berada di depan, kemudian di tengahnya ya, kemudian baru nanti candi intinya itu berada di belakang. Kalau tidak seperti itu, biasanya candi intinya itu ada di tengah. Nah, struktur atau tata candi ini dia sangat identik dengan struktur pemerintahan di mana biasanya pusat kekuatan terbesar itu berada di tengah, kalau nggak ada di belakang ya. Jadi sangat relevan sekali. Nah, kemudian kalau pengaruh di bidang ekonomi dan sistem mata pencaharian hidup, sebenarnya kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia itu tidak terlalu banyak pengaruhnya, tetapi relatif memberikan penguatan kebudayaan agraris ya, serta meramaikan kebudayaan perdagangan dan pelayaran. Kita lanjut, kalau di bidang agama dan sosial, apa ya kira-kira pengaruhnya? Ternyata Indonesia sebelum kedatangan Hindu dan Buddha itu sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaan animisme, dinamisme, dan pemujaan roh nenek moyang. Nah, ketika Hindu dan Buddha datang ke Indonesia, dua agama ini di beberapa kerajaan itu menjadi agama utama. Meskipun misalnya di kerajaan Kalingga, dia agama utamanya adalah agama Buddha, tetapi tidak menghilangkan atau sebagian kecilnya masih ada yang menganut animisme, dinamisme, dan juga masih ada yang melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, kemudian kalau sistem kasta, ya kalau kita berbicara kasta di India dan di Indonesia, ternyata itu berbeda jauh. Kalau misalkan di India, penerapan kasta itu sangat ketat sekali. Jadi masyarakat ini sangat sulit melakukan stratifikasi sosial terbuka. Ya, dari golongan rendah menuju golongan atas itu tidak bisa, tertutup. Ya. Tapi kalau di Indonesia, penerapan kasta misalnya di Bali itu tidak terlalu ketat. Tidak semua masyarakat di Bali itu dia menerapkan sistem kasta, meskipun ada. Kalaupun ada, dia tidak yang se-frigid yang ada di India. Ya, jadi kalau di India ada golongan di luar kasta namanya Dalit atau Paria, itu dianggap orang yang najis seperti itu ya. Jadi kalau
ada orang Brahmana, maka orang Dalit ini tidak boleh lewat di depan para Brahmana ini. Sedangkan kalau di Indonesia, hak asasi manusia ini alhamdulillahnya sudah relatif dihormati ya, sehingga tidak ada peristiwa atau kejadian yang seperti itu. Nah, kemudian hasil sosial budaya lainnya ya dengan adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah kita banyak menemukan candi Hindu maupun Buddha dimanapun ya, tidak hanya di wilayah Jawa tetapi juga di wilayah lainnya. Kemudian apa sih pengaruhnya ya kalau di bidang seni bangunan, seni pahat maupun relief candi? Ternyata ada perbedaan fungsi antara candi Buddha dengan candi Hindu ya. Jadi kalau candi Buddha itu biasanya berfungsi sebagai sarana ritual untuk memuliakan Buddha ya tentunya. Kalau candi Hindu dia juga sama berfungsi untuk memuliakan dewa-dewi Hindu ya, ada Wisnu, Indra dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa hal ya karakteristik yang mungkin bisa kita ambil. Ciri dari candi Hindu itu biasanya candinya relatif kurus ya, jadi relatif ramping. Sedangkan kalau candi Buddha biasanya candinya itu relatif gemuk. Contohnya siapa ya? Kalau candi Hindu contohnya adalah Prambanan ya dengan kerampingannya, sedangkan candi Buddha itu contohnya adalah candi Borobudur. Dan kedua candi besar ini ya dia peninggalan Mataram kuno dan sampai saat ini masih digunakan untuk beribadah oleh pengikutnya. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.